warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila goyah, syukran bila nihaya. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat the King of the King, the Lord of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat bermutiarakan salam, tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umat manusia dari jalan yang dimurkai Allah menuju jalan yang diridai Allah, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Langsung saja berdirinya saya di sini pada siang hari ini untuk menyampaikan isi tausiah saya dengan judul keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan paling istimewa umat Islam. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk berjumpa dengan bulan idaman ini, jangan sampai menyia-nyiakan segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Untuk meraih keutamaan tersebut, umat Islam berlomba-lomba untuk mengerjakan anjuran-anjuran yang terdapat di dalamnya. Seperti sholat tarawih yang terlihat padat di masjid-masjid maupun musola, tadarus Al-Quran yang terdengar syiar hampir dari seluruh sudut kota maupun desa, serta sedekah takjil yang banyak dijumpai di masjid-masjid pinggir jalan. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan pada bulan yang suci ini. Keutamaan pada bulan Ramadan adalah 3 kode istimewa pada bulan Ramadan. Yang pertama ialah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua ialah maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga ialah masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Awwalu syahru ramadhana rahmah, awsatu maghfiratun, wa akhirahu itqum minan nar." Awal pada bulan Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Memang hadis di atas dhaif sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Jami'ul Al-Hadis, yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya yang bersumber dari Ali ibnu Zaid ibnu Jad'an, yang divonis ulama sebagai orang yang dhaif. Sementara yang meriwayatkan hadis tersebut dari Ali ibnu Zaid adalah Yusuf bin Ziyad, yang divonis para ulama sebagai dhaif parah atau dhaif jaddan. Jami'ul Al-Hadis juz 23 halaman 176. Dengan demikian, hadis dhaif yang menjelaskan tentang fadhalul a'mal atau keutamaan dalam beramal ibadah, seperti keutamaan pada bulan Ramadan. Para ulama memperbolehkan untuk disampaikan ke publik dan diamalkan selagi tidak berkaitan tentang akidah atau yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hukum-hukum syariat seperti hukum puasa, hukum zakat, hukum sholat, dan lain-lain sebagainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu hal yang sangat penting, dan sebisa mungkin seorang muslim untuk meraihnya, sebab peran rahmat Allah begitu besar bagi seorang hamba di akhirat kelak. Bisa jadi orang yang rajin ibadah, taat ibadah karena Allah tidak merahmatinya, maka seluruh amalannya hanyalah sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Berkaitan dengan ini, penting bagi kita menyimak kisah seorang hamba yang ibadah selama 500 tahun lamanya lalu masuk ke dalam surga, bukan karena ibadahnya, melainkan karena Allah merahmatinya. Pada suatu ketika, malaikat Jibril turun ke bumi lalu bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wahai Muhammad, engkau kumasukkan, wahai Muhammad, demi Allah yang menugaskanmu menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah, beribadah selama 500 tahun lamanya di atas gunung. Singkat cerita, hamba tersebut meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya utuh sampai hari kiamat tiba. Dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah, jasadnya utuh sampai hari kiamat tiba. Pada saat di akhirat, Allah berkata kepada hamba tersebut, "Wahai hambaku, engkau kumasukkan ke dalam syurga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal, sebab seharusnya yang membuatnya masuk ke dalam syurga adalah ibadahnya yang selama ratusan tahun itu, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihitung, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadahnya. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkannya ke dalam neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba tersebut mengakui bahwa rahmat Allah begitu besar dan yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Kisah tersebut juga dipertegas oleh riwayat Al-Hasan yang dicatat oleh Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Dala ummati yadkhulul jannati bikasrati salatin wala siyam. Walakin yarhamahumullahu ta'ala bisalamatis sudur wa sakhawatin nafsi warahmati li jami'il muslimin. Para wali abdal dari umatku tidak akan masuk ke dalam surga karena banyaknya puasa dan salat, melainkan karena Allah merahmatinya. Sebab hatinya yang bersih, jiwanya yang dermawan, dan saling menyayangi sesama muslim. Abu Laits As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin, halaman 63. Demikianlah pentingnya kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti menomorduakan ibadah, akan tetapi dengan beribadah menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi faktor kita memperoleh rahmat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.